Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mutiara Kolbu. Nah, tadi ada pertanyaan nih Ustadz dari Bu Iin yang belum dijawab nih Ustadz mengenai bagaimana sih caranya agar dapat berbaik sangka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, Ustadz. Baik, rumus memahami takdir Allah itu ada 4. Ini yang pertama, ilmu. Ilmu itu artinya Allah itu maha tahu apa yang akan terjadi hari ini, besok, lusa sampai kiamat. Bahkan ditetapkan surga atau tidaknya kita. Jadi bahwa takdir itu ada proses. Pertama, ini ilmunya Allah. Kemudian dari ilmunya Allah, maha taunya Allah, kemudian ditulis kitabah. Ditulislah dalam kitab takdir namanya. Yang ditulis tadi oleh pena yang Allah ciptakan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Setelah ditulis, maka inilah keinginannya Allah, masyiahnya Allah. Ini kehendak Allah semua. Maka setiap kehendak Allah pasti terbaik. Maka yakinlah apapun hari ini menurut kita nggak baik, ini pasti yang terbaik dari Allah untuk kita. Contoh, ketika orang kena gula misal, kemudian dia dipotong, menurut kita diamputasi nggak baik. Tapi sebenarnya amputasi ini baik sesungguhnya. Kenapa? Karena agar tidak merembet ke tempat yang lain. Tapi kita nggak buruk. Tidak, ini mencegah biar tidak merembet. Maka dalam Quran surah Al-Anbiya 35 itu, wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Kami uji kamu dengan yang buruk maupun yang baik. Jadi ujian itu bukan hanya yang buruk, tapi yang baik pun ujian. Cuman kita kadang menganggap ujian itu yang buruk aja. Sakit itu ujian. Tapi lawan dari sakit sehat. Sehat pun sesungguhnya ujian. Ketika sehat, pandaikah kita bersyukur? Ketika sehat, taat atau tidak kita? Ketika sehat, mampukah kita ke masjid misalnya? Begitu juga ketika sakit, kita sabar atau tidak? Maka kan kata Nabi, ajaban di amril mu'min inna amrahu kullu khair. Sungguh ajaib orang beriman, perkara orang beriman itu semuanya baik. Jadi semua urusan orang beriman itu baik. Idza asabat yusarra sakara fakana khairul lahu. Ketika diberi kebaikan, dia bersyukur, dia dapat pahala syukur. Wa in asabatu darra sabara fakana khairul lahu. Ketika diberi ujian sabar, diberi yang keburukan, dia sabar, dia dapat pahala sabar. Jadi orang beriman itu semua baik. Dikasih yang baik, dia bersyukur, dapat pahala syukur. Dikasih yang buruk, dia sabar, dapat pahala sabar. Jadi semuanya kata Nabi, perkara orang beriman itu semuanya baik, tidak ada yang tidak. Sakit menurut kita buruk, tapi baik. Apa baiknya? Oh, karena kita ini banyak dosa, Allah ingin gugurkan dosa-dosa kita sebelum kita mati. Karena kata Nabi, ma yusibul muslimin wasabin wala hamin wala aza hatta saukah yusakuha, kata Nabi, tidaklah seorang muslim diuji oleh Allah dengan rasa sakit atau dengan tertusuk duri sekalipun, tetapi kecuali pasti dari sakitnya itu walaupun tertusuk duri menggugurkan dosanya dan menaikkan derajatnya. Jadi Allah tuh maha tahu kita banyak dosa, amal dikit dosa banyak kita itu. Maka jadwal kematian akan tiba. Maka Allah beri kita apa? Beri kita sakit untuk gugurkan dosa-dosa kita. Tapi menurut kita sakit ini nggak baik. Tapi ternyata ini baik cara Allah biar kita tidak lagi diazab dengan dosa itu. Jadi rumus memahami takdir satu, inilah ilmunya Allah. Allah tuh maha tahu. Kita tidak pernah tahu. Maka Al-Baqarah 216 tadi, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu dan kamu tidak pernah tahu, maka jangan sok tahu. Kita jangan sok tahu ini takdir kenapa gini, enggak boleh. Maka kata Nabi, fala taqullau, jangan pernah ngomong jikalau. Jadi jangan pernah jikalau, andai kata, umpama seandainya. Cobalah jangan seperti ini ya. Cobalah kemarin langsung ke Jakarta ya. Cobalah kemarin begini, mungkin tidak begini. Maka itu hukumnya haram. Kenapa kata Nabi? Karena kata Nabi, tuftau a'malus syaitan, menjadi pembuka antara diri kita dengan syaitan. Maka tidak boleh berandai-andai kita dengan takdir itu. Kenapa? Berarti hilang rukun iman yang ke-6 tadi. Maka kita yakin bahwa takdir itu terjadi, satu karena ilmu Allah, dua karena memang tadi sudah ditulis oleh Allah, tiga karena kehendak Allah, empat itulah terjadi hari ini dengan kita. Jadi terjadinya kita hari ini ada proses.
ilmunya Allah, karena Allah Maha tahu ini yang terbaik untuk kita. Inilah sudah ditulis oleh Allah, maka ketetapan Allah berarti hari ini. Dan inilah kehendak Allah pasti yang terbaik. Tidak mungkin Allah menzalimi hambanya. Untuk apa pula Allah menzalimi kita? Allah ciptakan kita, Allah beri rezeki kita, Allah semuanya untuk kita. Untuk apa pula Allah menzalimi kita? Maka Allah pastikan bahwa Allah tidak pernah berbuat zalim. Innallaha la yazlimuna syai'an walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Tapi kata Allah, hambanya yang justru berbuat zalim kepada Allah. Diciptakan, tapi dia lupa sama yang menciptakan. Diberi nikmat, dia lupa dengan yang memberi nikmat. Siapa yang berbuat zalim berarti? Kita. Allah tidak pernah berbuat zalim. Kita yang berbuat zalim. Jadi begitu Ibu, 4 rumusnya tadi. 4 rumusnya tadi. Iya. Terima kasih Ustadz. Begitu ya Ibu Iin ya. Artinya memang harus dengan sepenuh diri menerima takdir itu Betul. tadi dan meyakini itu pasti akan digantikan Betul. dengan yang terbaik Ustadz. Dan ya. buahnya kita akan tenang dalam hidup ini. Kita tidak akan terlalu berambisi mengejar dunia. Kita akan berusaha tapi tidak berambisi. Ketika gagal, kita pasti tidak akan putus asa. Kenapa? Ini yang terbaik dari Allah untukku. Pasti tenang, insya Allah. Tenang, baik, terima kasih Ustadz. Nah, kembali kami berikan kesempatan untuk ibu-ibu yang mau bertanya, silakan. Boleh sedikit lagi? Boleh, silakan Ibu Iin, silakan. Kalau kita sebagai umat Islam yang mengimani rukun iman tadi, seharusnya kita semuanya memiliki sikap sabar ya Pak Ustadz ya. Jadi apakah orang-orang yang tidak bersabar dalam menghadapi takdir yang tadi kurang menyenangkan, bisakah dikatakan mungkin kurang melaksanakan rukun imannya mungkin barangkali? Kalau mau dikatakan tidak beriman tentu saja tidak berani saya mengatakan seperti itu. Ya. Apakah begitu Pak Ustadz? Ya, baik. Orang ketika diberi ujian, kemudian dia tidak sabar, maka bisa jadi ini yang disebut dia tidak mengimani takdir. Kenapa? Kenapa dia tidak sabar? Berarti dia tidak percaya dengan takdir Allah. Maka dia berarti hilang imannya, mengimani takdir. Jangankan tidak sabar, berkata andai kata tadi, fala takullau, berkata andai kata, umpama, andai dan sebagainya, itu berandai-andai, itu pun termasuk dia tidak beriman. Kenapa? Karena dia lebih mempercayai setan daripada percaya ya Allah. Kenapa? Karena dia berandai-andai. Coba tadi ke Jakarta, mungkin belum mati. Coba dibawa ke spesialis, mungkin belum mati. Coba ke rumah sakit yang bagus itu, mungkin dia tidak mati. Coba nggak usah naik motor, mungkin nggak tumburan. Coba nggak ke laut, mungkin nggak tenggelam. Berandai dengan takdir berarti dia mengingkari Allah. Maka dia nggak beriman, dia tidak beriman. Maka orang yang tidak sabar itu bagian termasuk dalam laknat. Kan mereka yang sabar itu dapat rahmat. Lawan dari rahmat, dia dapat laknat. Mereka orang sabar, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka orang sabar dapat ampunan, dapat rahmat. Maka sabar dapat rahmat. Kenapa? Berarti dia yakin kepada Allah. Tapi ketika dia tidak sabar, berarti kan dia lupa kepada Allah. Maka lawan rahmat dia dapat justru laknat. Jadi begitu. Maka itulah kenapa wajib rukun iman mengimani takdir ini, bahwa agar kita ketika diberi ujian kita ingat yang memberi ujian. Begitu Ibu. Pasti sabar. Walaupun berat, pasti bisa sabar. Begitu. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Ya Ibu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Itu tadi ya Ibu Iin ya. Nah, bagi ibu-ibu yang lain yang mau bertanya, silakan. Ibu Nani mungkin tadi mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu warahmatullahi Nani wabarakatuh. dari Masjid Al-Malik, Sungai Rupat, Pagadewa. Ini Pak mau yang ditanyain apa yang kalau wanita kok suka yang KB tuh yang dipotong-potong tuh nah. Apa tuh namanya tuh steril. Steril. Nah, itu tuh termasuk termasuk apa tuh? Melawan takdir apa dibolehkan? Maksudnya dibolehkan apakah apa? Kalau KB sekedar KB biasa apa itu yang segitu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani atas pertanyaannya. Silakan Ustadz mungkin bisa langsung. Baik. KB ya, steril ya. Ada Allah berfirman itu wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan kata Allah kau bunuh anakmu karena takut tak bisa memberi makan. Kata Allah, nahnu narzuquhum. Kami kata Allah yang memberi rezeki kepada kalian. Nah, ayat ini yang dipakai oleh sebagian ulama ketika steril tanpa ada uzur,
tanpa ada alasan secara medis, berarti dia secara tidak langsung memutus hubungan itu, membunuh anak secara langsung. Maka ini yang disebut dilarang oleh Allah dan hukumnya haram. Jadi ketika steril tanpa uzur, karena steril kan permanen sifatnya, bukan menunda. Kalau KB, ulama membolehkan karena KB itu sifatnya bukan permanen, dia menunda, dia mengatur jarak, maka dibolehkan karena dia tidak permanen. Tetapi ketika dia permanen, ini yang disebut merubah takdir. Tadi kan hadisnya di awal kita sebutkan, la'anallahu al-mughayyirat, Allah melaknat orang-orang yang merubah takdirnya, merubah ketentuan Allah. Maka steril itu ulama sepakat haram ketika tidak ada uzur. Aku nggak mau punya anak, dia steril. Karena ini permanen, berarti merubah, haram. Tetapi ketika secara medis, kata dokter, secara ilmu medis, ilmu manusia, ini nanti kalau dia hamil, dia bakal bahaya nih, bakal ada menyebabkan sakit atau kematian dan sebagainya. Maka secara ilmu manusia dia harus steril. Ini dibolehkan. Kenapa? Karena darurat yang bahaya lebih kita utamakan. Dalam kaidah itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Ini bahaya kalau dia hamil, maka ini harus didepankan, diutamakan daripada untuk dapat keturunan. Begitu, maka boleh secara ilmu manusianya. Tapi kalau tanpa ada uzur, maka haram. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih Ustadz Ikhwan. Terima kasih Bu Nani sudah bertanya, luar biasa sekali. Nah, artinya memang berbaik sangka dengan takdir Allah ini itu tergantung kepada diri manusianya masing-masing ya Ustadz. Bagaimana cara kita untuk menerima bahwa memang yang terjadi hari ini bahkan detik itu memang adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai manusia harus bersabar dan menerimanya, begitu Ustadz ya. Betul. Baik, terima kasih Ustadz Ikhwan Nasution sudah memberi tausiah dan juga menjawab pertanyaan dari kami semua di sini, dan juga ibu-ibu Majelis Taklim Al-Malik Sungai Rupa, terima kasih banyak sudah membersamai kami Mutiara Kolbu hari ini. Dan pemirsa di rumah, terima kasih atas perhatian Anda. Akhirnya saya Julia Hartanti pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.